Setelah 3 bulan tanpa kabar, akhirnya pasien memutuskan untuk pergi berobat. Pergi dicek ya, sakit langsung obati. Hai, dengan saya Stephen. Kita lanjutkan dengan breast cancer story yang kelima. Ya, ada breast cancer 1 sampai ke-4, boleh nonton terlebih dahulu jika kalian belum nonton. Dan di breast cancer kelima ini yang akan saya bahas adalah pengobatan pertama dari pasien kanker payudara. Tentunya sebelumnya kan ada 1 sampai 4 ya. Saya mau cerita terlebih dahulu nih bahwa 3 bulan pasien itu tidak melakukan pengobatan. Perubahan apa sih yang terjadi pada kankernya pasien ini? Dulu saya nggak pernah ngeliat secara langsung ya, selalu diinfokan karena kan wanita pasiennya tentunya. Nah tapi yang kali ini saya diizinkan untuk yaudah kalau mau lihat aja nggak apa-apa gitu. Yaudah, terus saya akhirnya ngeliat dan itu kalau cancer payudaranya setelah 3 bulan ya berubah. Dari yang dulu dikasih tahu sampai sekarang itu berubah. Berubahnya seperti apa? Yang pertama nih, kalau kulitnya dipegang, kulit payudara dipegang gitu ya, itu berasa keras dalamnya, kayak tulang. Ya, jadi itu tandanya bahwa bener-bener tumor tuh udah padat banget kesannya gitu. Bener-bener kayak batu lah gitu. Kayak tulang kita gini gitu. Terus udah gitu kulitnya warnanya juga bukan warna kulit kita kayak gini, tapi kulitnya merah kayak udah radang gitu. Selain itu bagian-bagian tertentu juga kelihatannya kayak udah mau mulai bernanah gitu. Jadi kayak kesannya tuh udah bener-bener radang, udah mau ke kulit gitulah. Terus udah gitu selain itu juga karena udah saking besarnya bisa dibilang ya, jadi pori-porinya itu pun juga ketarik. Kalau kita kan pori-pori kan kecil kan nggak kelihatan kan. Kalau dia tuh karena udah ketarik, jadi pori-porinya tuh kelihatan besar gitu. Kelihatan besar. Jadi kalau orang sering bilang itu kayak kulit jeruk. Ya sebegitunya lah bisa dibilang ya. Dan tapi ya good newsnya adalah pasien mulai mau melakukan pengobatan setelah 3 bulan memutuskan untuk tidak pengobatan terlebih dahulu sebelumnya ya. Dan saya juga sudah minta izin kepada dokter yang ketiga ini. Beliau adalah Dr. Walta yang prakteknya di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Jadi pengobatan ketiga ini, ke dokter yang ketiga ini itu semuanya bisa dikatakan dilakukan di Mitra Kelapa Gading ya. Dan itu waktu itu tanggal 2 Oktober adalah tanggal pertamanya kita kontrol bertemu dengan Dr. Walta. Dr. Walta ini notabene ya, untuk daftarnya lumayan agak susah. Jadi kalau misalkan kalian mau cari Dr. Walta harus hubungin jauh-jauh sebelumnya, bisa 2 atau 3 minggu sebelumnya baru bisa dapat ya jadwalnya. Dan tanggal 2 Oktober ketemu Dr. Walta lihat, dan Dr. Walta akhirnya langsung kasih pilihan 2. Oke, kamu mau kemoterapi dulu baru dioperasi atau operasi dulu baru kemoterapi? Sebenarnya kata-kata ini persis sama dengan kata-kata dokter yang pertama maupun yang kedua. Cuman dokter yang pertama lebih ke arah kemoterapi dulu baru operasi karena udah terlalu besar. Dan dokter yang kedua karena waktu itu ngeliatnya via Zoom, jadi dia lebih condong ke arah operasi dulu baru kemoterapi. Ya kalau terlalu besar akhirnya harus kemoterapi dulu, nggak jadi operasi gitu ngapainnya. Nah kalau dokter Walta dia masih kasih 2 opsi tersebut. Ya kita dengar seperti itu, terus ingat-ingat dari yang sebelumnya ya kita jawabnya akhirnya yaudah kemoterapi dulu baru operasi. Dan kemoterapinya pun sebenarnya waktu itu dokter Walta bilang harus 2 paket ya bisa dibilang ya. 1 paket adalah 4 kali dan 2 paket 8 kali totalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi totalnya harus 8 kali, setiap 3 minggu 1 kali. Jadi panjang tuh, 8 kali 3 minggu berapa tuh? 32 minggu, berarti bisa sampai 6 bulan, 5 bulanan ya. Sebentar, 30 meter. Nah, karena tapi ternyata progresnya cukup bagus gitu. Jadi akhirnya memutuskan 4 kali kemoterapi aja. Nah, tapi sebelum kemonya tentunya ada persiapan-persiapannya dong. Jadi karena waktu itu masih lagi COVID tinggi, jadi harus USG payudaranya ulang, terus udah gitu harus ronsen toraks, terus harus cek darah, dan untungnya semuanya bagus dan masih boleh. Dan karena dari dokter sebelumnya kita udah diinfoin bahwa kalau mau kemoterapi sebaiknya pasang chemoport biar lebih gampang. Kita juga bilang ke dokter Walta, kalau enggak kita pasang chemoport aja. Chemoport itu alatnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi gambarannya itu kayak sebulat segini nih ya, tapi dia ada saluran yang bisa masuk ke bagian-bagian tertentu lah seperti itu. Nah, dan dari bulatan inilah nanti kalau setiap kali ada suntikan infusan, obat-obatan dimasukin dari sana yang bertujuan memang buat ke kankernya seperti itu. Jadi
kita langsung bikin jadwal. Tadi kan ketemu dokter pertama tanggal 2, kita langsung bikin jadwal untuk pasang kemopor tuh tanggal 13. Jadi kurang lebih 11 hari setelah kontrolnya ya, pertemuan dokternya. Jadi tanggal 13 itu kita pasang kemopor, dan langsung di hari itu juga kita pasien, maksudnya kemoterapi yang pertamanya. Yes. Nah, kemonya sakit gak sih? Sebenarnya pas kemo enggak. Pas kemo tuh nggak berasa apa-apa, karena kemoterapi pun persiapannya lumayan banyak ternyata. Yang pertama, sebelum masukin obat-obat kemoterapi, pasien itu dikasih yang namanya obat buat anti nyeri, anti mual, seperti itu. Ya, jadi selama hari itu karena udah dimasukin obat anti mual, ya dia nggak mual. Dan seingat saya ya, karena udah agak lama setelah kejadian, saya agak lupa. Obat kemoterapi yang dimasukin pun juga bukan satu jenis. Jadi ada beberapa botol infusan yang diberikan. Kan tadi kan obat yang pertama adalah obat mual. Abis itu satu obat kemoterapinya dulu nih, masukin warnanya merah. Saya masih ingat warnanya merah. Terus abis itu harus cuci terlebih dahulu. Jadi dimasukin infus biasa NaCl gitu, katanya buat dicuci dulu biar obatnya nggak mencampur di dalam. Dicuci dulu, masukin infusan, selesai baru obat kemo yang kedua, warnanya putih, warnanya bening maksudnya. Ya, jadi obat kemonya itu ada 2 macam yang dimasukin ke dalam tubuh. Dan setelah selesai kemoterapi pulang, barulah ada efek sampingnya terjadi. Kalau di hari H-nya sih nggak ada efek apa-apa. Jadi abis pulang kemo tuh segar-segar aja. Tapi keesokan harinya si pasien merasa, cerita ya, dia merasa dia mual, dia mabok, dan dia muntah-muntah di satu hari setelah dia pulang. Dan itu kejadian setiap kali selesai kemoterapi. Jadi dia 4 kali kemoterapi, 4 kalinya seperti itu, terus menerus. Cuma 1 hari doang yang merasa tidak enak. Tapi setelah mual-mual muntah-muntah, besoknya udah seger-seger aja gitu. Jadi setiap 3 minggu kan kemoterapinya. Hari kemo pertama aman, nggak ada sakit apa-apa. Hari keduanya dia mual muntah-muntah. Tapi besoknya dia udah normal lagi sampai hari dia mau kemoterapi selanjutnya lagi. Jadi apakah kemoterapi sakit? Jawabannya enggak sebenarnya. Ya, tapi memang ada efek samping lainnya, itu adalah rambutnya jadi rontok. Ya, jadi setelah dia kemo pertama, rambutnya itu mulai berasa rontok pelan-pelan ya rontok gitu ya. Bahkan sampai minggu kedua setelah dia kemoterapi pertama, kan dia kan setiap 3 minggu. Dia minggu masuk ke minggu ketiganya gitu ya, minggu terakhir sebelum nunggu masuk kemo yang kedua, itu rambutnya udah mulai botak. Bahkan kalau misalkan kena angin pun itu langsung terbang gitu rambutnya. Kalau dipegang pun, disentuh segini pun juga bisa ada yang copot rambutnya. Dan bukan hanya rambut di kepala, tapi di rambut yang lain pun juga sama. Kayak misalkan rambut di tangan gitu, mulai rontok-rontok pelan-pelan gitu. Tapi ya dia nggak merasakan sakit, hanya mual muntah doang di hari keduanya doang setelah kemo, seperti itu. Dan setelah kemoterapi kedua, kukunya pun juga mulai sedikit menghitam. Kalau kita kan kukunya warnanya kan cenderung merah gitu ya, merah segar anggapannya kan, putih cenderung merah. Kalau dia enggak, dia mulai menghitam kulitnya pelan-pelan. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah tanda yang bagus menurut dokter, karena artinya obat kemoterapinya bekerja. Seperti itu. Dan selain itu udah nggak ada lagi sih efek samping yang terjadi pada pasien ya. Jadi hanya rambut rontok dan kukunya aja yang berubah warnanya. Tapi ternyata tadi yang dokter ya sebelumnya bilang 8 kali jadi 4 kali, itu karena efek dari kemoterapinya sangat berlanjur banget, tapi bisa dibilang sangat berhasil, sangat manjur. Kenapa? Karena yang tadinya tumornya itu besar, yang udah sampai kulitnya kayak kulit jeruk, itu ternyata setelah kemoterapi yang ketiga bahkan kulitnya udah mulai normal lagi, terus udah nggak merah lagi, dan memang tumornya pun juga udah mengecil sedikit gitu. Jadi size-nya tadi kan keras banget kan kulitnya kan, itu udah mulai enggak seperti itu lagi gitu. Dan yang di ketiaknya pun juga udah mulai mereda lah bisa dikatakan. Jadi udah nggak sebanyak yang sebelumnya. Makanya dokter akhirnya cuma 4 kali kemoterapi, dan langsung setelah itu kita mau operasi. Ya, kemo pertama itu tanggal 13 Oktober, kemo kedua tanggal 6 November, kemo ketiga tanggal 1 Desember, dan kemo keempat tanggal 22 Desember. Dan setelah itu dokter langsung tindakan operasi tanggal 29 Desember.
29 sampai 31 Desember pasien rawat inap di rumah sakit untuk operasi. Ya, sambil pemantau tentunya setelah itu. Jadi bisa dikatakan hampir tahun baruannya mau di rumah sakit, ya. Dan good news-nya adalah setelah dia dioperasi memang harus pengangkatan satu payudara ya. Semuanya apakah sudah selesai? Tentunya belum. Good news-nya tapi setidaknya yang besar itu masalahnya adalah sudah selesai. Tapi apakah masih ada pengobatan lanjutan? Tentunya masih ada. Bahkan selama dia lagi kemoterapi pun dokter juga memberikan satu obat yang harus diminum. Itu adalah obat untuk hormonalnya dia. Jadi sebelumnya kan kita sudah, mungkin sebelumnya saya sudah sempat mention ya bahwa pengobatan cancer itu ada banyak tipe. Operasi, kemoterapi, radiasi, hormonal terapi, targeted terapi, itu akhirnya dijalankan saat ini yang awal-awal dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu adalah kemoterapi, hormonal terapi, dan juga operasi. Sisa tinggal nunggunya adalah targeted terapi dan juga radioterapi ya, yang belum dijalankan. Nah, setelah operasi bagaimana nih? Apakah ada pengobatan lanjutan yang dilakukan oleh pasien? Tentunya ada, tapi boleh kita tunggu di next video breast cancer story yang ke-6. Nah, berapa nih biayanya selama kemoterapi tadi? Tadi saya belum jawab lagi ya. Kemoterapi selama 4 kali, biayanya adalah kurang lebih hampir 100 juta. Hampir 100 juta. Dan juga operasinya pun juga 100 jutaan. Ya, bisa dilihat di sini untuk rincian biayanya kurang lebih seberapa. Dan tentunya semua itu di cover oleh Prudential karena pasien ini memang memiliki manfaat kartu hitam dan limitnya itu memang besar ya, bisa dibilang 3 miliar. Pengobatan pemeriksaan awalnya sudah di cover, pengobatannya pun sampai saat ini masih di cover. Sampai Desember itu masih di cover dan sampai sekarang pun juga masih di cover ya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan di breast cancer story yang kelima ini. Di breast cancer story yang ke-6 akan kita lanjutkan dengan radiasi. Ups, malah saya bocorin. Dengan pengobatan selanjutnya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jika kalian suka, di like, share, dan subscribe. Dengan saya Stephen, siap membantu merencanakan keuangan Anda.